dari jurusan Ahwal Syasiah, KKN Unit 220. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Hidayati dari jurusan Hubungan Internasional, KKN Angkatan 61, Unit 220. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dina Setia Sakti Buningkinasi, jurusan Informatika KKN Unit 220. Dan perkenalkan, nama saya Dita Aditya dari jurusan Ilmu Ekonomi KKN Unit 220. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Leviandes dari Fakultas Teknologi Industri, jurusan Teknik Mesin dari Unit 220 KKN UII. Perkenalkan, nama saya Kak Sendra Wijaya dari Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum KKN Unit 220. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Yusuf Tias Wicaksono dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, jurusan Psikologi. Kami dari KKN Unit 220, Angkatan 61, tahun 2020. Pada video pembelajaran ini akan membahas materi tentang modernisasi dan perubahan sosial budaya dengan tema perubahan sosial budaya sebagai pengaruh modernisasi, sesuai dengan materi siswa dan siswi kelas 9 SMP atau MTS sederajat pada bab keempat semester 2 pertemuan ke-8 sesuai dengan kurikulum 2013. Perhatikan gambar di bawah berikut. Apakah perubahan teknologi yang ditunjukkan di gambar dapat dikategorikan sebagai perubahan sosial dan budaya pada era globalisasi? Perkembangan negara Indonesia dari sebelum merdeka hingga merdeka merupakan perubahan yang terjadi dalam masyarakat, merupakan proses yang sangat panjang. Proses perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat tidak terlepas dari adanya pengaruh modernisasi, karena modernisasi dan perubahan sosial budaya adalah dua yang saling keterkaitan. Modernisasi dapat mempengaruhi terjadi perubahan sosial budaya dalam masyarakat, namun modernisasi dapat pula terjadi sebagai dampak dari perubahan sosial budaya. Lalu, apa itu modernisasi, perubahan sosial, dan perubahan budaya? Modernisasi adalah salah satu proses perubahan atau transformasi dari suatu arah ke arah yang lebih baik yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan di masyarakat. Sedangkan perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada sistem sosial, struktur, dan fungsi pada masyarakat. Sedangkan perubahan budaya adalah perubahan yang terjadi pada unsur budaya masyarakat seperti artefak, benda, atau ide gagasan masyarakat itu sendiri. Pertanyaannya, apakah modernisasi dapat berpengaruh terhadap perubahan sosial budaya di Indonesia? Dampak positif dari adanya modernisasi yaitu perubahan tata nilai dan sikap. Tata nilai merupakan cara berpikir atau aturan yang mempengaruhi tindakan dan tingkah laku warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Adapun ciri-ciri manusia modern menurut Alex Inclus dan Sujarno Sukanto pada tahun 2002, yaitu pertama, memiliki alam pikiran atau state of mind yang terbuka. Kedua, berorientasi kepada masa depan. Ketiga, melakukan perencanaan. Keempat, menghargai orang lain karena prestasinya. Dapat kita simpulkan bahwa tata nilai dan sikap yang berubah dari masyarakat dalam era modern diantaranya adalah pola pikir masyarakat yang semakin logis dan rasional. Selanjutnya adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada gambar berikut menunjukkan terjadinya perkembangan teknologi di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan. Modernisasi membawa masyarakat untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan. Hal ini dapat dilihat dari minat masyarakat terhadap ilmu pengetahuan yang semakin besar. Teknologi yang dihasilkan kemudian dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga mampu meningkatkan efektivitas sehingga terjadi efisiensi. Perkembangan ilmu pengetahuan semakin cepat ketika terjadi proses penelitian.
Proses penelitian yang dilakukan akan menghasilkan banyak hal, diantaranya adalah penemuan, pembaharuan, ataupun inovasi dalam bidang teknologi. Teknologi yang dihasilkan kemudian dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Dan berikut ini adalah dampak terakhir dari modernisasi, yaitu mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Gambar berikut ini menunjukkan bahwa di masyarakat saat ini tengah berkembang penjualan tiket transportasi secara online yang memanfaatkan jaringan internet. Penjualan tiket secara online ini banyak dipilih oleh pengguna jasa transportasi karena pembeliannya semacam ini dianggap lebih efektif dan efisien. Saya akan menjelaskan pengaruh negatif modernisasi terhadap perubahan sosial budaya. Yuk simak apa aja yang akan kita bahas kali ini. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini ada 7 dampak negatif dari pengaruh modernisasi terhadap perubahan sosial budaya. Yang pertama, westernisasi. Yang kedua, demoralisasi. Yang ketiga, kesenjangan sosial ekonomi. Yang keempat, kriminalitas. Yang kelima, pencemaran lingkungan. Yang keenam, kenakalan remaja. Dan yang ketujuh, individualisme yang tinggi. Apa itu westernisasi? Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalismenya, yang meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Westernisasi dapat dilihat dari cara berpakaian, cara mengisi waktu luang, gaya hidup yang bermewah-mewahan, dan gaya rambut yang kepirang-pirangan. Westernisasi dapat terjadi karena masyarakat seringkali menyalahartikan antara westernisasi dan modernisasi. Westernisasi dan modernisasi adalah dua hal yang berbeda. Terdapat 4 faktor penyebab terjadinya westernisasi. Yang pertama, kurangnya penguasaan dan berkembangnya iptek. Yang kedua, masyarakat bersifat konsumtif, meniru gaya berbusana, rambut, serta gaya hidup yang kebarat-baratan. Yang ketiga, maraknya budaya barat dan akulturasi budaya. Kemudian, muncul keinginan untuk mencari kebebasan. Dan yang keempat, kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilah budaya yang baik atau yang buruk. Nah, materi yang kedua ada demoralisasi. Apa itu demoralisasi? Demoralisasi adalah menurunnya akhlak atau moral seseorang yang ditunjukkan dari perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Tentunya teman-teman pasti tahu kan contohnya apa saja? Ya, seperti pembunuhan, pencurian, dan kasus korupsi. Ketiga, ada kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi dapat terjadi karena pembangunan dan modernisasi tidak dilaksanakan secara merata dan berimbang. Ketidakmerataan pembangunan menyebabkan hasil pembangunan yang diterima masyarakat juga belum merata. Akibatnya, di satu pihak berkembang golongan masyarakat kaya dan serba mewah. Di sisi lain, berkembang golongan masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Jadi teman-teman sudah ada gambaran bukan tentang kesenjangan ekonomi di masyarakat? Yuk simak pengaruh negatif modernisasi yang selanjutnya. Yang keempat ada kriminalitas. Kriminalitas dapat disebut juga sebagai segala bentuk tindakan yang melanggar norma hukum. Contohnya berupa membunuh, mencuri, merampok, memperkosa, korupsi, melakukan pembobolan bank, pencucian uang, hingga membobol dokumen negara. Selain itu, ada faktor penyebab dan akibat dari kriminalitas. Faktor penyebabnya apa aja sih? Yang pertama, pertentangan dan persaingan. Yang kedua, perbedaan ideologi politik. Yang ketiga, kepadatan dan komposisi penduduk. Yang keempat, perbedaan kekayaan dan pendapatan. Yang kelima, mentalitas yang labil. Lalu, akibat kriminalitas ada apa aja sih? Yang pertama ada merugikan pihak lain baik material maupun imaterial. Yang kedua, merugikan masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga, merugikan negara. Yang keempat, mengganggu stabilitas keamanan masyarakat. Dari faktor penyebab dan akibat dari kriminalitas yang sudah disebutkan tadi, berikut solusi yang dapat kita lakukan. Yang pertama, menegakkan sanksi hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu. Yang kedua, mengaktifkan peran orang tua dan lembaga pendidikan dalam mendidik anak.
Yang ketiga, selektif terhadap budaya asing yang masuk agar tidak merusak nilai budaya bangsa. Dan yang keempat, menjaga kelestarian dan kelangsungan nilai dan norma dalam masyarakat. Berikutnya yang kelima nih, ada pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan. Peristiwa pencemaran lingkungan disebut polusi. Makhluk hidup, zat energi, dan komponen penyebab pencemaran disebut polutan. Pastinya teman-teman sudah paham kan tentang penjelasan pencemaran lingkungan. Berikut ini penggolongan pencemaran lingkungan ada 5. Yang pertama, pencemaran udara. Yang kedua, pencemaran suara. Yang ketiga, pencemaran oleh radiasi. Yang keempat, pencemaran air. Dan yang kelima, pencemaran tanah. Masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu kenakalan remaja. Kenakalan remaja disebut juga dengan istilah juvenile delinquency. Menurut Kartono, kenakalan remaja sebagai gejala patologi sosial pada remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya, mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Berikut ini adalah upaya-upaya penanggulangan untuk kenakalan remaja. Yang pertama, menguatkan sikap mental remaja agar mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Yang kedua, memberikan pendidikan tidak hanya dalam penambahan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga pendidikan mental, pribadi, agama, dan budi pekerti. Yang ketiga, menyediakan sarana dan menciptakan suasana yang optimal demi perkembangan pribadi yang wajar. Yang keempat, mendirikan tempat pelatihan untuk menyalurkan kreativitas para remaja. Yang kelima, menyelenggarakan kelompok diskusi dengan memberikan kesempatan mengemukakan pandangan dan pendapat para remaja dan memberikan pengarahan yang positif. Dampak modernisasi yang terakhir yaitu individualisme yang tinggi. Individualisme bisa disebut sebagai perilaku yang mementingkan diri sendiri dan tidak mau tahu urusan atau kepentingan orang lain. Hal tersebut terjadi karena sosialisasi yang dilakukan berdasarkan kepentingan semata. Sikap individualis yang terjadi karena perkembangan teknologi, sebab mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktivitas. Itulah pembahasan dari dampak negatif modernisasi. Semoga teman-teman bisa paham ya dari penjelasan yang tadi. Dengan adanya video ini dapat membantu teman-teman belajar di rumah secara mandiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.